Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami saat teduh untuk belajar firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, selalu setia sama kami, nggak pernah meninggalkan kami. Tuhan, aku juga berserah, aku berdoa, biarlah hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang berbicara pada saat ini. Agar jangan biarkan aku menggunakan kepintaran di dalam menyampaikan ini, karena kami mengimani hanya firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan saja yang sanggup memiliki kuasa untuk dapat boleh menguatkan dan berubah kehidupan seseorang. Untuk itu biarlah semua kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk family. Shalom. Happy Sabat semuanya. Senang bisa kembali mendapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan di OCC. Ya selalu senang gitu ya untuk bisa sharing sama family semua sedikit dari firman Tuhan. Tema kita di bulan ini bicara mengenai faithfulness, kesetiaan ya. Dan ada satu judul mungkin yang sedikit nyeleneh yang aku angkat dari sermon ini, The Price is Right. Right? Ya, jadi saya mau bicara mengenai harga, bicara mengenai satu kata penting yaitu value atau nilai. Nah, kebetulan The Price is Right ini adalah nama satu permainan family, nama salah satu acara games yang ada di televisi yang populer di Amerika khususnya. Nah, kalau family nggak pernah punya gambaran, mungkin nggak pernah nonton acara The Price is Right. Nah, kira-kira misi dari acara ini keseluruhannya adalah untuk main tebak-tebakan harga barang sebenarnya. Ya, jadi dikeluarin barang kira-kira ditebak harganya berapa sih gitu. Apakah bisa mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, intinya yang selalu makin dekat dengan harga aslinya atau bahkan tepat, nah dia yang menang, kira-kira seperti itu ya. Nah yang menarik di babak awal, jadi sebelum akhirnya salah satu peserta ini masuk ibaratnya ke babak bonusnya lah ya, atau grand finalnya, nah ini proses seleksinya dipanggil beberapa peserta, lalu 4 peserta ini dikasih tunjuk sebuah benda yang sama. Ya kan? Nah, dari benda yang sama itu masing-masing peserta diminta untuk menafsirkan dan menebak. Kira-kira harganya berapa? Dan yang paling dekat dengan aslinya dia yang akan lolos ke babak bonus atau babak final. Nah, kita bisa lihat bahwa yang menarik harga yang ditaruh atau dicantumkan oleh masing-masing peserta berbeda. Ya kan? Ada yang bilang harganya mungkin $1.850. Ada yang bilang ini 1.100, ada yang bilang 1.101, ada yang 1.501. Berbeda. Ya, berbeda-beda. Nah, dari acara ini ada satu fakta yang menarik ya, yang saya lihat bahwa memang pada hakikatnya, pada dasarnya, setiap orang itu bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai sebuah barang. Ya, merupakan sebuah menarik bagaimana satu benda yang sama loh. Bendanya nggak beda, bendanya sama. Tapi ketika diminta lebih dari satu orang untuk menilai, penafsiran nilainya bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, ini jadi menarik gitu. Nah, contoh saat ini aku lagi mungkin punya satu hobi gitu, hobi sneakers. Aku suka sepatu gitu ya. Nah, ini mungkin hobi yang kebanyakan orang juga nggak memvalue itu, ya kan? Aku suka banget sneakers, jadi buat aku sneakers yang bagus memang mungkin ketika rada mahal, it's worth the price. Ya kan? Tapi aku punya teman-teman baik di gereja yang bilang, ngapain sih sepatu mahal-mahal, toh cuma buat diinjak doang. Kotor juga, ngapain? Sih, difference. Berbeda, ya kan? Tapi ya mungkin sneakers satu hal yang lumayan common lah. Family mungkin di sini bisa relate dan gak cuma aku doang yang suka sneakers di sini, jadi maybe can relate gitu loh. Kenapa willing untuk beli sneakers yang mungkin lumayan pricey. Tapi sebelum aku hobi sneakers, beberapa tahun yang lalu aku punya hobi yang lebih absurd family. Yang mungkin nggak akan relate sama sekali buat kebanyakan family semua di tempat ini. Yaitu aku pernah punya hobi yang namanya trading card games. Permainan yang Yu-Gi-Oh! Bener.
Nah ini salah satu koleksi favorit aku, nama kartunya Maxi, rarity-nya Ultimate Rare. Jadi keren banget cetakannya timbul gitu. Aku punya 3 dulu ini, tapi semua udah dijual, sekarang koleksinya udah pensiun. Nah, kira-kira sekarang kita mau main nih. Kartu loh 1 lembar ya family ya. Kita mau main games, the price is right. Come on, ya. Menjadi peserta. How much money, how much value yang family bisa kasih kira-kira selembar kartu kayak tadi? Brandon Barron I think nggak boleh jawab karena mereka juga used to play. Ya, sisanya, the price is right. Kira-kira ada sebutan? Tante Ida mungkin? In dollars, in USD? Nah ini karena udah tebak-tebak nih kayaknya mahal nih. Kan belum tentu bisa jadi jebakan. Makanya coba being honest. How much money that you willing to spend for that one card? 1,000. Lumayan ya. Mahal juga. $200. $500. Ada pendapat? Hah? 650. Oh, $3. Nenat cuma willing untuk spend kartu tadi tinggal robek kan ya. $3. Jeng 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 jeng. Harganya 525, ada yang jual bahkan sampai 554 USD per lembar. I used to have 3, belinya nggak semahal ini, tapi pas dijual sama koleksi, dibayarin 3 lembar 18 juta family. Tapi kan nggak make sense. Ya kan? Bayangin, si kartu ini tergeletak di jalan raya di sana. Di jalan menuju masuk Purwadika. Ya kan? Ke tempat kebaktian kita. Dengan selembar uang 100.000. Mana yang kira-kira akan hilang duluan? 100.000. Nggak ada yang akan notice selembar kartu tadi worth that much money. Tetapi beda cerita ketika yang jatuh 100.000 family sama kartu tadi di tempat turnamen Yu-Gi-Oh. Hilang bentaran kartu ini. Sering banget ada kasus pencurian, makanya kita harus jaga banget dulu kartu kita kalau lagi turnamen. Hilang bentaran. Because why? They know the value. Jadi menarik banget ya. Menarik banget. Nah, yuk main Price is Right. Lanjutan. Ini harga nih makhluk berapa? Maybe I'm asking my wife dulu ya, to be fair. Livia, how much that you willing untuk berikan untuk dapetin makhluk ini? Atau apa yang kamu mau dapetin for the sake of losing me? Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kembali lagi family. Kalau misalkan aku nanya ke orang lain, my value, seberapa berharga aku? Tentu kita akan temuin juga jawaban yang tentatif. Ya kan? For some yang mungkin bahkan gak suka sama aku, benci sama aku, gak kenal sama aku, I'm no one. Aku gak berharga. Aku siapa? Gak bernilai sama sekali. Dan mungkin seringkali this is juga bagaimana cara kita memvalue diri kita sendiri. Di era modern saat ini seringkali ya, ketika mungkin yang sekarang terkenal dengan mental health dan lain-lain, kita seringkali merasa kayak diri kita tuh gak berharga. Seringkali juga kita ngerasa diri kita ya memang gak punya nilai. Karena kita mungkin merupakan seorang pendosa, orang yang jahat, orang yang bebal, orang yang gak dicintai, orang yang sering ditolak di dalam pergaulan, bukan siapa-siapa di pekerjaan, bukan yang pintar, bukan yang hebat. Kita seringkali merasa tidak bernilai. Tetapi, apabila kita membayangkan Yesus merupakan peserta dari games, the price is right, dan kita adalah objek yang diminta untuk Yesus tebak. How much the price? How much it worth?
Can we guess the answer of Jesus from Jesus? Terlepas dari gimana pun kita nilai diri kita, serendah apapun, sehina apapun, kalau kita tanya hal ini sama Yesus, how much do I worth? Apa yang Yesus akan jawab? Everything. Worth more than myself. Amin. Gak cuma dengan ucapan, Yesus sudah buktikan bagaimana kita bernilai di matanya. Jauh melebihi dirinya sendiri. That's how God memvalue aku. That's how God memvalue kita semua family. Amin. Kenapa aku mau bicara tentang value and price gitu today? Kan kita lagi bicara tentang faithful. Apa nyambungnya untuk mengerti tentang value and price to know how to be faithful? Karena percaya apa enggak family, kita tuh akan menjadi setia, faithful untuk segala sesuatu yang kita nilai valuable. Gak mungkin kita mau setia sama sesuatu yang buat kita udah gak punya value lagi. Kenapa kita akhirnya decide to resign maybe from one company untuk mengejar karir di tempat yang lain? Karena kita sudah tidak melihat ada value lagi di tempat ini. So, why should I stay? Ya kan? Nah, makanya coba kalau sekarang mungkin ya ada yang nanya sama aku, Brian, gitu ya, apa yang kamu mau terima, mau dapetin, in return kamu sacrifice atau kasih anak kamu Luisa? Aku berani confidence jawab 100% out loud, nothing. Nggak akan. Nggak ada. Siapapun boleh offer semua koleksi sneakers impianku yang aku mau. In return aku harus kasih Luisa. Hell no. Nggak akan. Nggak akan aku lepasin anakku. Bray, your dream house. No. Your dream car. No. Semua uang langsung masuk ke rekening kamu, dibukain multi tabangan, crypto, whatever. No. Nggak akan aku lepasin anakku. Kenapa? Karena buat aku value-nya nggak ada banding. Ya, tidak ada banding. Nah, pertanyaan yang menarik makanya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 katakan bahwa Yesus setia sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Pertanyaannya, kenapa Yesus bisa setia sampai mati? Kita temukan jawabannya di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia bilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa Yesus bisa setia sampai akhir? Karena Yesus mempunyai value yang berbeda. Yesus ketika dihadapkan dengan dua pilihan, dua benda, kesetaraannya dengan Allah, kuasa kealahannya, dengan kita, ciptaannya. Yesus menilai kita lebih berharga. Yesus bilang bahwa kesetaraannya dengan Allah, semua kemuliaan itu bukan merupakan sebuah milik yang perlu untuk dipertahankan. It's because Jesus, Tuhan, Yesus memvalue kita lebih dari segala kemuliaan dan kealahannya. Yesus setia sampai mati. Walaupun mungkin seringkali banyak orang yang gak percaya sama Yesus akhirnya bilang bahwa kok bisa Yesus jadi Tuhan? Bodoh sekali, lemah, kalah. Ya kan? Tuhan kok mati? Tapi ucapan seperti itu bisa keluar kenapa? Karena yang berkata gak bisa melihat dengan cara yang sama bagaimana Yesus melihat. Yang bicara gak memvalue sama seperti bagaimana cara Yesus memvalue. Tapi kenapa Yesus setia sampai mati? Karena memang Yesus memvalue kita lebih dari semuanya. Kita minggu lalu, kebetulan aku nggak di sini, aku pelayanan di MSIG, tapi aku nonton di YouTube khotbah dari Pastor Dieter. Salah satu yang dibahas kan tentang apa?
iman, ya, tokoh iman. Nah, kita juga belajar dari Musa, ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Kenapa Musa bisa setia? Ya kan? Kenapa Musa bisa setia? Kita baca ayat di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap, ia memvalue, ia menilai penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar pada semua harta Mesir, sebab pandangannya, cara ia melihat, cara ia menilai, diarahkan kepada upah. Kenapa Musa bisa setia? Ya kan? Karena Musa menilai bahwa walaupun harus menjadi bangsa yang lebih rendah kastanya pada saat itu, bukan penguasa. Walaupun Musa sesungguhnya itu udah calon Firaun, penguasa Mesir. Semua Mesir, semua kekayaan Mesir, Musa menilai. Mata Musa menilai dan menafsirkan hal itu tidak lebih berharga daripada menanggung penderitaan dan penghinaan karena Kristus. Kenapa Paulus bisa setia sampai mati sebagai pengabar Injil? Masuk penjara demi penjara sampai akhirnya berakhir mati di penggal. Kenapa Paulus bisa setia? Filipi 3 ayat 7 sampai 8 katakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada satu hal yang berubah di dalam diri Paulus, yaitu bagaimana cara dia menilai sesuatu. Bagaimana dia memvalue Kristus. Dan ketika bagaimana cara dia menilai itu berubah, dan posisi Kristus di dalam prioritas hidupnya berubah, bahkan dia menganggap semua yang pernah dia kejar, semua yang tadinya dia nilai paling berharga di dalam hidup ini sampah. Karena Kristus. That's why dia setia sampai mati. Walaupun Musa, Paulus, melalui sebuah perjalanan yang penuh pergumulan. Yes? Apakah ketika mengikut Yesus, melayani Yesus, memenuhi kehendak Yesus, perjalanannya indah, mulus, nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan? Ada nggak kira-kira family? Wah, struggle banget perjalanan Musa dan Paulus. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka merasa menderita dan miserable di dalam menjalankannya? Enggak. Mereka lakukan itu willingly. Mereka lakukan itu peacefully. Ya, what I am going to say, apa yang aku pengen coba katakan buat kita semua saat ini family, bahwa actually to be faithful, untuk menjadi setia kepada Yesus, sebenarnya bukan satu usaha yang sulit. Seringkali mungkin kita struggle, kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu aku gimana caranya jadi setia. Aku pengen coba setia. Yes. Kayaknya untuk setia itu adalah merupakan sebuah effort yang susah banget. Tetapi kenyataan menjadi setia tidaklah sulit. Kalau Yesus adalah hal yang kita nilai paling berharga di dalam hidup ini. Ya kan? Jadi gantinya mungkin saat ini kita mencoba mempertanyakan gimana caranya menjadi setia. Kita boleh gunain kesempatan ini untuk dapat boleh introspeksi diri kita masing-masing. Apa prioritas di dalam hidup kita?
Susunkan hal yang menurutmu paling berharga dari sampai yang paling tidak. Coba lihat bagaimana kita melihat hal-hal di dalam hidup ini. Karena hal inilah yang setan tahu. Selama Yesus kita nilai tidak penting atau kalah penting, it's impossible to be faithful for him. Setan tahu bahwa kalau mau membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang gak setia, rubah bagaimana cara anak-anaknya melihat dan menilai sesuatu. Kasih banyak interupsi. Buat untuk mereka mengejar hal yang tidak semestinya mereka kejar. Bukankah itu yang setan lakukan kepada Esau? Ketika Esau selesai berburu, Esau lapar. Esau pulang dan mendapati Yakub sedang memasak sup kacang. Dan Esau minta sama Yakub, bagi aku, tapi Yakub pelit juga ternyata dan jago bisnis, diajak nego. Oke, aku kasih tapi nggak for free. Aku kasih tapi kamu harus memberikan kepadaku hak kesulunganmu, your birthright. Di situ Esau dihadapin sama dua pilihan kan. Menilai dua benda dan mana yang lebih berharga. Birthright, hak kesulungan, atau makanan. Disitulah setan menggoda Esau. Untuk supaya cara Esau menilai, itu berubah. Setan bilang sama Esau bahwa today's survival is more important than your birthright. Kesenangan hari ini, yang penting survive dulu aja hari ini, lebih penting lah daripada janji-janji yang masih masa depan. Belum tentu masa depannya datang. Emang kamu yakin birthright itu segitu bermaknanya? Apa gunanya birthright kalau mati kelaparan saat ini? Today's survival is more important. Dan akhirnya kita tahu, Esau lakukan apa? Dia berikan birthright-nya sama Yakub. Untuk diamonds, untuk gold, just for a bowl of soup. A bowl of soup. Itu bagaimana cara Esau memvalue birthright-nya lebih rendah dari semangkuk sup. Tapi tadi prinsipnya, today's survival is more important. Jadi ketika kita tahu Yesus berjanji, aku akan datang nanti. 1 Tesalonika 3 bilang apa? Semoga kita kedapatan suci, tidak bercacat celah di hari kedatangan anak manusia. Setia menunggu kedatangan anak manusia. Today's survival is more important than future. Ya apa gunanya nunggu kedatangan Tuhan Yesus? Menjadi suci tidak bercacat celah kalau hari ini nggak bisa makan. Kalau harus hilang pekerjaan. Kalau hari ini aku harus patah hati. Today's survival is more important. Sehingga value kita akhirnya kebalik. Dan akhirnya kita tidak setia. Dan firman Tuhan bilang apa? Janganlah ada yang menjadi cabul atau membenci nafsu yang rendah seperti Esau tadi yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Firman Tuhan aware sama kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini ada satu yang lagi hype banget kan. Di kalangan anak muda. Coldplay will come to Indonesia tanggal 15 November. Siapa yang tahu? Siapa yang excited for it? Ya bahkan rumornya di sosial media udah diperkirakan bahwa 15 November 2023 akan jadi hari cuti nasional mungkin. Karena akan banyak banget anak muda, para employee akan ambil cuti di hari itu, ya. Dan demi konser yang masih jauh tanggal 15 November, the fans khususnya udah waiting for it. Excited for it, makanya hype banget. Willing to spend a lot of money, even sampai pinjam online. To get the ticket. Udah siap war ticket. Kalau war ticket gagal, udah siap cari calo. Bahkan mungkin sampai saat ini udah siap-siapin nih. Nanti gue pakai outfit apa ya pas ke konser tuh ya. Udah sampai disiapin.
Dan pasti selama menunggu kalau udah dapat tiket, udah susah-susah dapetin tiket, mahal lagi kan, 800 sampai 11 juta belum tax. Udah dapetin tiket, menunggu konsernya juga pasti nggak main-main. Wah, jangan sampai hari H malah sakit ya kan? Pasti akan jaga kesehatan. Gak akan biarin ada schedule apa yang ngeganggu hari itu, meeting, whatever it is, udah disiapin. Kenapa? Tujuannya supaya akhirnya bisa hari H datang ke konser dengan sukses. Dan bisa enjoy the konser. Segitunya persiapannya. Ya kan? Nah, hal ini juga kasih kebetulan wake up call juga sih buat aku. Dan mungkin ini juga jadi wake up call buat family semua, khususnya yang lagi excited sama konser Coldplay. Gimana sama kedatangan Yesus kedua kali? Masih ada excitement nggak sih di sini? Ya kan? Ya nggak sih? Kadang-kadang event ini sadar nggak sadar udah nggak jadi event yang kita tunggu kan di dalam hidup. Iya loh, bener. Segitunya prepare pengen nonton konser. Waktu kita persiapin pernikahan nunggu hari H, Brandon, gimana rasanya sekarang menunggu hari H? Waduh, satu hal yang ditunggu, di-prepare, direncanakan, jangan sampai ini, jangan sampai itu, hari harus lancar. Gimana kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita prepare? Apakah kita mau make sure nggak ada apapun yang menginterupsi supaya kita tadi hatinya nggak bercacat dan kudus sama seperti kita persiapin outfit buat konser nanti dari sekarang? Kita mau make sure nggak ada apapun yang bisa menghalangi kita supaya akhirnya kita bisa masuk nih, enjoy the greatest concert ever, and not for 3 hours, for forever. Tapi kadang-kadang iya excitementnya hilang ya. Ya kan, kita bingung saja. Kadang-kadang kita lupa di dalam preparing hal ini. Ini by the way, beberapa muka aku notice ada yang bingung nih Coldplay. Mama nonton juga, Mama dari Singapura juga mungkin bingung kali ya Coldplay apa, obat flu kah Cold gitu. Ya kan? Oh, itu juga ada my mom, Mama Hung ya, mertua di situ. Pasti kalau ditanya, Mam, mau nggak nonton Coldplay? Bayar 13 juta loh, akses backstage bisa ketemu Chris Martin loh. Mau nggak? Yakin jawabannya no. Yakin? Mama, nanya di Singapura, kata mau ikut Zoom. Mau nggak spend 13 juta, Mam, nonton backstage Coldplay? Kalau tadi ngomong Mike mau ya, Mike? Mana bro Mike? Sikat, karena fans. Tapi tadi, my mom aja nggak tahu Coldplay apa. Gimana mau mem-value? Kalau udah nggak nge-value, ngapain action capek-capek, war tiket, ngantri tip masuk, bayangin pulang dari GBK juga pasti pecah banget. Ya kan? Ngapain? Nah, makanya aku mungkin mau, kita semua concern sama sebuah bagan, aku mau jadi Papurwa sebentar ya. Karena ini things yang my dad suka untuk share, yaitu tentang roadmap to be faithful. Ini slogan juga di Purwadika, belief, values, action. Atau your knowledge create values, your values create action. Dalam artian, kalau action yang kita mau adalah menjadi setia sama Yesus, it's impossible untuk menjadi setia sama Yesus kalau kita nggak menilai Yesus adalah sebagai sesuatu hal yang penting dan harus diperjuangkan dan dipertahankan. Tetapi kita mundur lagi, nggak mungkin kita sampai di satu kesimpulan kita menilai Yesus yang paling berharga dari semuanya kalau kita nggak punya pengetahuan tentang Yesus. Amin. Kayak tadi, siapa yang di sini mau datang, ambil action bayar 13 juta, ikutan war ticket, bahkan mungkin kalau udah harga calo naik lah ya, jadi 17 juta mungkin, terus ngantri lama-lama. Aku sempat jokes ke Michelle karena kemarin dia di kantor yang ngomongin Coldplay, aku bilang, Michelle kalau sampai bisa bikin Baron berdiri di GBK, nonton Coldplay, dahsyat Michelle. Aku bilang, nggak mungkin soalnya, yakin. Ya Ber, nggak akan. Kenapa? Because Baron nggak memilih itu.
Kenapa Baron mungkin gak memvalue itu? Ya gak tahu-tahu banget kan. Lagunya judulnya gak hafal. Orang nyanyi refnya, oh iya tahu-tahu. Sih? Jadi bicara untuk menjadi setia sama Yesus, kita mundur dulu. Gak bisa menjadi setia sama Yesus kalau Yesus gak kita nilai berharga. Gak bisa kita nilai Yesus berharga kalau kita gak pernah tahu Yesus. Pertanyaannya today, do we know Him or not? Kita kembali baca Filipi 3 ayat 7-8. Kenapa cara Paulus melihat berubah? Mengapa Paulus bisa setia? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan kepada Kristus. Seberapa intens kita cari tahu tentang Yesus, family? Seberapa intens kita mau kenal Yesus? The theme of the Bible is Jesus. Ada lagunya seperti itu ya, Are you ready for Jesus to come? The theme of the Bible is Jesus. Yes, betul. Bahwa dari awal firman dimulai sampai firman ditutup, it's all about Jesus. Ya. Dan kalau kita mau baca, kita akan punya pengetahuan, kita akan kenal tentang Yesus, who He was. Banyak orang yang gak memvalue Yesus karena mereka gak tahu who He was. Mereka ngelihat Yesus sebagai manusia yang mati disalib, orang yang kalah. Kenapa mereka bisa memvalue seperti itu? Because they don't know who He was. Tapi Kejadian 1 ayat 1 mulai dengan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan dengan firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dua ayat ini secara singkat menggambarkan bahwa Yesuslah pencipta. Who He was God, our creators. Reading Bible, membaca Alkitab, membuat kita mengenal tentang Yesus, who He was, and who He is. Mengetahui siapa Yesus saat ini. Apakah Yesus Tuhan? Yes. Apakah Yesus Allah? No. Karena Yesus sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Sebagai milik yang gak harus lagi dipertahankan. Knowing who He was and who He is. Kita akan mengerti how much Dia sayang sama saya dan saudara. Baca firman Tuhan, kita akan tahu tentang itu. Baca firman Tuhan, kita akan tahu what He has done. And what He's continually doing it. Sampai saat ini. Dan akhirnya pengetahuan kita tentang Yesus akan semakin dalam. Dan family digaransi. Kalau kita betul-betul cari Tuhan, baca firman Tuhan, betul-betul kesungguhan mau kenal Tuhan, kita akhirnya akan bisa melihat seberapa berharga Yesus. Jadi mundur. Gantinya kita struggle, gimana sih jadi setia? Mau dong jadi setia? Kok susah banget sih jadi setia? Tanya dulu, Yesus nggak yang paling berharga? Mundur lagi, kenal nggak siapa Yesus? Gimana seberapa intens kita kenal Yesus? Apakah kita baru kenal Yesus dari khotbah sahabat ini aja? Nggak ada, hari demi hari nggak ada. Nggak ada tuh kerinduan baca firman. Sorry family, mungkin sedikit keras. But it's impossible to be faithful. Karena Paulus bisa menjadi setia karena apa? Pengenalan sama Kristus. Karena akhirnya dia kenal betul siapa Kristus. Tadinya dia salah mengenal Kristus. Tapi Kristus menampakkan diri langsung sama dia. Dan akhirnya dia kenal siapa Kristus. Pengenalan itu merubah bagaimana cara dia menilai. Dan perubahan terhadap cara dia menilai merubah actionnya. Sehingga akhirnya dia setia sampai mati. Kembali ke permainan The Price is Right. Kita jadi pesertanya lagi. How much that you are willing to sacrifice for Jesus?
Or in reverse atau kebalikannya, how much yang kita willing untuk dapatkan in return, in exchange of Jesus. Gimana family? Tentu kita masing-masing punya jawaban yang berbeda. Apakah memiliki pasangan hidup yang gak seiman, yang akhirnya bikin kita tinggalin Yesus lebih berharga dari Yesus? For some people, yes. Lebih baik tidak menjadi single. Ya kan? Gak apa-apa kehilangan Yesus asal menikah. Gak apa-apa kehilangan Yesus, yang penting bisnis saya maju. Yang penting saya punya banyak duit. Yang penting saya bisa beli apapun yang saya mau, gak apa-apa. Atau kadang-kadang kita korbanin Yesus buat hal yang lebih remeh dari itu. Hal-hal yang kecil aja family. Mungkin ini menjadi reformasi kita bersama. Bagaimana kita memvalue istirahat kita khususnya di hari Sabat ini. Dibanding untuk datang ketemu sama Tuhan pada waktu yang tepat. Ini mungkin jadi pergumulan kita semua, family kita nggak mau attack each other, tapi actually kita punya schedule sebenarnya kan. Kita mau start kebaktian di 10.30, tapi both di BSD dan Jakarta ini satu hal yang kita struggle. Kita struggle, semua di sini struggle. Karena kita udah capek semingguan. Ini kita lagi mau rest day, mungkin juga ada sesuatu hal yang buruk yang membuat kita harus terlambat, mulai kebaktian terlambat. Tapi Tuhan bilang, barang siapa setia sama perkara kecil dulu, akan setia sama perkara besar. Datang at least tepat waktu atau mundur aja, lebih cepat 5 menit aja. Perkara kecil. Wake up earlier, abis itu tidur siang deh pulang, kalau memang capek. Tapi ini kan challenge buat kita. Mana yang kita value? Datang ke gereja on time, atau tidur lebih lama? Jadi pertanyaan buat kita, the price-nya apa? Berapa harga yang kita willing untuk sacrifice buat Yesus? Atau kita willing untuk terima demi kehilangan Yesus? What is our bowl of soup? Ini yang menjadi doa kita semua family saat ini. Saya, family semua. Untuk bisa jawab pertanyaan ini sama seperti bagaimana cara tadi Yesus menjawab kalau Yesus ditanya berapa harga kita. Everything. How much yang kamu Yesus willing to spend for me, for you? Everything. How much yang dia willing untuk terima in exchange kehilangan kita? Gak ada. Ini doa kita semua supaya kita bisa jawab dengan firm di dalam hati kita. Ketika kita harus bermain the price is right di dalam banyak situasi hidup ini. Ketika iman kita menjadi taruhannya, kesetiaan kita menjadi taruhannya. Untuk to gain something but to lose Jesus. I hope kita bisa jawab, I will give everything for Jesus. And I won't receive nothing kalau harus kehilangan Yesus. Amin family. Beberapa saat lalu, aku skip aja. Beberapa saat lalu, aku sama Livia nonton film Paul the Apostle of Christ di Netflix. Si Livia mungkin tambah lagi hamil kali ya, jadi makin melo dia, aduh nangis terus, jadi ikutan sedih juga, cuman males nangis gitu. Tapi ada scene di film ini yang berat liatnya, yaitu di detik-detik akhir ketika Paulus lagi mau dieksekusi. Jadi udah benar lagi dituntun, sudah lagi kepalanya ditaruh untuk dipenggal. Lalu in background gitu ya, ayat ini dibacain. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Dia bilang apa? I have fought the good fight. Kalau buat mata dunia mah mati dipenggal not a good fight. Ya enggak? UFC, boxing, yang bonyok yang kalah. Kalau sampai babak belur, sampai berdarah apalagi pingsan, you are not fight a good fight. Kamu nggak bertarung dengan benar, kamu kalah. Tapi di dalam situasi justru dia harus kehilangan nyawanya, Paulus katakan apa?
I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, ya, telah tersedia bagiku apa? Mahkota kemuliaan yang Tuhan sebagai hakim yang adil akan apa? Memberikannya, menghadiahkannya kepadaku on that day. Dan Paulus bilang, nggak cuma buat aku. Not only to me, but also to all. Yang apa? Who have loved his appearing. Paulus bilang, I have fought a good fight. Ya, aku sudah sampai di garis finish. Aku telah memelihara iman. Pas, apa ya? Nonton ini, hati aku langsung berkata lah, jujur aja sama Tuhan. Kenapa? Kita mungkin boleh jadi sok suci ya sama sesama jemaat. Tapi sama Tuhan mah family jujur aja kok. Tuhan pun dengan segala kelemahan kita nggak pernah ngenyek, kita udah belajar itu berkali-kali. Tuhan yang paling mengerti loh. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, jauh banget. Jauh banget Tuhan. Aku dari Paulus jauh banget. Bayangin ada di situasi itu, Livia selalu tanya, kalau kita berada di situasi itu, kita gimana? Sama nggak kayak Paulus? Masih bisa melayani, imannya nggak jatuh-jatuh, udah disiksa, udah diterluka, dibilang darahnya udah tercurah buat persembahan, masih bisa setia sama Tuhan, masih bisa damai. Kalau kita di saat itu gimana, Bray? Dalam hati sih sebenarnya aku punya jawabannya, jauh Tuhan, jauh banget, ya kan? Tapi ada kerinduan di situ, ya family. Benar gak sih? Terlepas dari kita sadar, kita realistis. Jauh Tuhan. Tapi pasti ada kerinduan kecil di dalam hati kita. Tuhan, aku mau bisa kayak Paulus. Ya gak sih? Tuhan, aku mau bisa lihat Yesus, menilai Yesus sama seperti bagaimana cara Paulus nilai Yesus. Ya, semua sampah. Yesus yang paling berharga. Tuhan, aku mau kayak Paulus dong. Tuhan, aku mau kayak Musa. Tuhan, aku pengen bisa mencintaimu walaupun mungkin gak pernah sama. Tapi mendekati, mengejar bagaimana cara engkau mencintai aku. Everyone, that's our desire, family. Ini doa kita semua ya. Supaya someday, di dalam timing yang berbeda-beda, ketika kita harus main game The Price is Right in this life, dan kita yang harus tafsir nilai Yesus, kita akan bisa dengan confidence, dengan iman dan firm katakan, sama seperti yang Paulus katakan, amin. Amin. Dan semua itu nggak terjadi instan. Semua start dari today. Start dari hal yang paling sederhana. Cari Yesus. Cari Yesus, kenali Yesus. Baca firman Tuhan, haus untuk mengenal siapa Yesus. Dan kita akan melihat transisi di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melihat hal berubah. Dan ketika apa yang kita nilai berubah, action kita pun akan berubah. Amin family. Aku mungkin minta Theo, ada satu lagu yang aku mau nyanyiin. Dan aku juga mungkin undang family, kalau tahu lagunya kita nyanyi bareng. Minta tolong Bang Richard, mungkin aku nggak sempat siapin teks lagunya, tapi boleh ditampilin lagu Tiada Ternilai. Tiada Ternilai. Lagu yang manis banget family. Bicara bagaimana cara Yesus menilai, mencintai kita. And in return adalah kerinduan kita untuk bisa memberi nilai yang sama untuk Yesus. Amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu
Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Amin family. Kita nyanyi lagi sama-sama ya. Di hatimu Tuhan selalu terukir namamu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia. Kita sama-sama berdiri family. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, katakan sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau sungguh berharga. Engkau Yesus. Thank you Tuhan, kami belajar hari ini tentang bagaimana pentingnya untuk selalu memperhatikan bagaimana cara kami menilai dan menyusun prioritas di dalam hidup ini. Kami sudah belajar Tuhan, tidak ada keraguan di dalam hati kami, bahwa di hatinya Tuhan, di matanya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang paling berharga dan Engkau cintai. Engkau menilai kami begitu tinggi, jauh dari nilai kami seharusnya. That's why Tuhan Yesus willing untuk tinggalkan segalanya. Bahkan menyerahkan nyawanya sendiri untuk kami. Pertanyaan yang sama sekarang Tuhan kami hadapi. Bagaimana kami menilai Yesus?
Seberapa berharga Yesus di mata kami. Seringkali mungkin kami nggak sadar Yesus bukan yang nomor satu buat kami. Jauh dari nomor satu bahkan. Tuhan, kami berdoa. Bantu kami, buka mata kami. Untuk kami dapat boleh melihat bagaimana sama seperti Paulus melihat. Kami dapat boleh menilai bagaimana sama seperti Musa menilai. Bahwa nggak ada satupun, apapun, yang lebih berharga daripada Yesus. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia. Apabila Yesus datang kedua kali, biarlah Yesus mendapati kami tidak bercacat, telah kudus. Dan supaya kami bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Bantu kami Tuhan untuk menghargai hak kesulungan kami. Kasih karunia, salvation yang sudah Yesus berikan bahkan for free untuk kami. Jangan biarkan kami let go apapun itu. Hanya untuk semangkuk sup terkadang yang tidak berharga. Bantu kami Tuhan ini bukan satu hal yang akan terjadi secara instan dan mudah. Kami sudah belajar sebelumnya tentang proses. Tapi biarlah kami mulai proses itu hari ini. Dengan memulai untuk mau cari tahu tentang Yesus lebih dalam lagi. Mau kenal siapa Yesus. Siapa Yesus. Who you are. Supaya kami akan menilai Yesus tidak sama lagi. Dan kami akan setia sama Yesus sampai selama-lamanya.